Secara singkat, perkembangan dan pengkodifikasian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah dua hal yang sangat familiar bagi umat muslim, karena Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan Hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dan tiangnya agama Islam yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, sedangkan hadis merupakan qauliyah atau perkataan, fi'liyah atau perbuatan, tahririyah atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran tidak dengan bentuk mushaf seperti yang sekarang, namun berupa potongan-potongan ayat. Beriringan dengan diturunkannya ayat-ayat, sudah ada tuntunan untuk pengurutan atau tertib ayat dalam surah. Al-Quran diturunkan tidak dengan harokat dan dengan banyak dialek, sehingga ditetapkanlah dialek kaum Quraisy yang digunakan sebab bangsa Quraisy lah yang dianggap memiliki kefasihan dalam berbahasa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ayat-ayat yang diturunkan guna menjawab keraguan umat, meluruskan sebuah persoalan, menceritakan kejadian, menetapkan sebuah hukum, dan masih banyak lagi sisi luar biasa dalam Al-Quran yang lainnya. Mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah tersebut mulanya banyak tertulis di mana-mana, salah satunya di pelepah kurma. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk memeriksa bacaannya. Malaikat Jibril mengontrol bacaan Nabi dengan cara menyuruhnya mengulangi bacaan ayat-ayat yang telah diwahyukan. Kemudian Nabi sendiri juga melakukan hal yang sama dengan mengontrol bacaan sahabatnya. Dengan demikian terpeliharalah Al-Quran dari kesalahan dan kekeliruan. Al-Quran diturunkan menjadi beberapa periode. Ulama menyepakati turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yakni sebelum Nabi hijrah dan ayat-ayat yang turun disebut dengan ayat Makkiyah, dan setelah Nabi berhijrah atau ayat-ayat yang turun disebut dengan ayat Madaniyah. Untuk pengumpulan Al-Quran sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah, bahkan sejak Al-Quran diturunkan. Setiap kali menerima wahyu, Nabi membacakannya di hadapan para sahabat karena ia memang diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Juru tulis Al-Quran pada masa Rasulullah sudah banyak yang menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran, baik yang menghafal sebagian saja atau seluruhnya. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebandingan Rasulullah, mulai terjadilah peristiwa yang mengakibatkan banyaknya para hafiz yang gugur di medan perang. Tercatat kurang lebih 70 hari dalam perang Yamamah. Kendati demikian, Umar bin Khattab merasa khawatir akibat peristiwa tersebut. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Namun Abu Bakar menolak usulan tersebut dan merasa keberatan. Namun Umar tetap membujuknya, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan Umar tersebut. Maka faedah yang nyata dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah bahwa Al-Quran itu terkumpul dalam satu mushaf yang terbuat dari lembaran-lembarnya seragam, baik bahannya maupun ukurannya, dan ayat-ayatnya tetap tersusun sesuai yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Pengumpulan Al-Quran berlanjut ke Khalifah Utsman bin Affan. Menyadari Islam telah berkembang pesat ke berbagai penjuru kota, perbedaan mengenai susunan surat dan perbedaan bacaan atau dialek juga menjadi permasalahan pada masa khalifah ini. Maka dari itu, khalifah ketika ini membuat sebuah kebijakan yang bijaksana. Beliau memilih 4 orang tokoh handal dari kalangan sahabat. Mereka adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman bin Hashim. Mereka
ditugaskan untuk membukukan Al-Quran, yaitu menuliskan atau menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran itu dari lembaran-lembaran yang telah ditulis pada masa Abu Bakar, sehingga menjadi mushaf yang lebih sempurna yang akan dijadikan sebagai standar bagi seluruh kaum muslimin sebagai sumber bacaan dan hafalan mereka, yang disebut dengan mushaf Utsmani. Sedangkan untuk Al-Quran sebelum mushaf Utsmani ditiadakan dengan cara dibakar agar tidak ada perbedaan yang menimbulkan perpecahan di kemudian hari. Sejarah lahirnya hadis pada masa Nabi adalah interaksi Rasulullah sebagai mubayyin atau pemberi penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat atau umat yang lainnya dalam rangka penyampaian risalah, dan juga karena adanya berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umat yang dibutuhkan solusi atau jalan pemecahannya dari Rasulullah. Lalu para sahabat memahami dan menghafal apa yang telah diterimanya dari Rasulullah. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis. Selain itu juga untuk menjaga keorisinalitas hadis tersebut. Proses penghimpunan atau pengkodifikasian hadis dimulai sejak zaman para tabi'in, meskipun masih tercampur antara hadis Nabi dengan fatwa sahabat Rasulullah. Barulah di zaman tabi'in oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dekodifikasi Al-Quran dilakukan dengan terbukukan dalam kitab hadis. Pada awalnya, kumpulan hadis-hadis tersebut tidak beraturan, masih tercampur antara bidang kajian ilmu, bab-bab dan musnadnya tanpa memperhatikan masalah-masalah atau isi hadisnya dan nilai ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Sumber hadis diperoleh dari orang-orang yang liqa atau bertemu dengan Nabi, yakni yang hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Tentu saja orang-orang tersebut yang sanad-sanadnya sahih dan matan-matannya terhindar dari ilat atau cacat. Sehingga pada saat ini banyak beredar buku-buku kumpulan hadis seperti Kutubus Sittah dan Al-Masanid yang sampai sekarang menjadi rujukan dalam bidang hadis. Demikianlah secara singkat perkembangan dan pengkodifikasian Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Alvin Maulidina, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.